Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yanti Dewi SPD dengan nomor peserta PPG 201502948774. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Jakarta Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN secara luring di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan pada mata pelajaran Geografi, materi dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ketua kelas hadir? Hadir. Tolong pimpin doa dulu nak sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memasuki pelajaran, coba ibu absen dulu ya. Semuanya hadir tidak? Ada yang tidak masuk, siapa? Nafia. Kenapa Nafia? Alfa. Alfa. Kemarin masuk nak? Alfa juga. Ya. Ada kabar tidak dari Novia? Tidak ada. Tidak ada. Maksud ibu pernah kontak-kontakan lewat handphone? Novia mungkin sedang tidak ada sinyal kali ya. Oke, sudah siap belajar belum? Siap. Masih semangat? Masih. Sudah makan? Sudah. Oke, semuanya pakai masker? Pakai. Iya, semuanya pakai masker. Alhamdulillah. Untuk menjaga kita dari segala macam penyakit ya, untuk menjaga virus dari dalam tubuh kita, gunakanlah masker sebagai salah satu pencegahan kita. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, Bu Rina tanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas materi yang akan ada kaitannya dengan materi hari ini. Kira-kira masih ingat tidak materi minggu lalu? Perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai perkembangan kehidupan di bumi berdasarkan skala geologi. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru. Sebelum kita membahas materi yang baru, Ibu akan tunjukkan kepada kalian apa saja yang menjadi indikator dalam pembelajaran kita kali ini dan apa saja yang harus kalian capai pada pembelajaran kita kali ini. Bentar ya. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Oke. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai
kompetensi dasar kita kali ini sama dengan kompetensi dasar kita minggu lalu, karena materi kita masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Kita akan membahas mengenai menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Jangan dilupakan ya nak, kita tinggal ini di planet bumi. Ada yang tahu tidak kenapa kita hanya bisa tinggal di planet bumi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Itu di meja Sophia ada apa? Air. Ada Air. Kalau tidak ada air, kira-kira kita bisa hidup tidak? Tidak. Tidak. Berarti salah satu cirinya kenapa kita bisa tinggal di bumi karena ada Air. Anak-anak bernapas. Bernapas. Hidup. Udara, Kalau oksigen. tidak ada udara atau oksigen, Tidak bisa tidak bisa apa? hidup. Iya. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu kompetensi dasar keterampilannya, kalian akan menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Minggu lalu kita sudah menggunakan sebuah bagan atau grafik ya. Hari ini kemudian kita akan bahas lagi. Ini adalah indikator yang harus kalian capai. Jadi indikator yang harus kalian capai ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, menganalisis dampak rotasi bumi terhadap kehidupan. Jadi anak-anak harus menganalisis. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak revolusi bumi terhadap kehidupan. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tersebut. Anak-anak, ibu tanya dulu, sudah tahu belum rotasi dan revolusi itu apa? Rotasi dan revolusi itu apa? Kalau rotasi, ya, Perputaran bumi pada porosnya. perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi, Gerakan bumi berputar pada sumbernya. gerakan bumi berputar pada sumbernya. Beda ya. Kalau rotasi berputar pada porosnya, kalau revolusi berputar berdasarkan Sumbernya. siapakah yang menjadi sumbernya itu? Matahari. Iya. Pintar sekali anak-anak ibu. Udah baca di rumah ya semuanya ya? Ya. Iya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ibu akan berikan kalian masalah, kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut, memecahkan masalah tersebut dan berdiskusi kemudian mempresentasikan. Apa yang akan dijadikan problem base-nya yaitu menganalisis dampak rotasi bumi terhadap kehidupan, menganalisis dampak revolusi bumi terhadap kehidupan dan menyajikan. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk kriteria ketuntasan minimal kita itu masih 70 ya nak ya. Jadi kalian tujuan pembelajaran hari ini harus bisa mencapai ketiga tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya untuk membahas materi kita, ibu punya video. Itu terlihat belum ya? Ini ibu punya video, terlihat siapa itu? Ibu-ibu jualan cabai, jualan sayur, Iya. Ada bibi-bibi jualan sayuran. Silakan anak-anak semua cermati video ini. Silakan anak-anak semua perhatikan video ini. Kemudian setelah mencermati video ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyakan. Ini ibu play dulu ya. Naiknya harga cabai rawit terjadi di pasar Padang Selatan, salah satu pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan. Di pasar ini harga komoditi tersebut menjadi Rp75.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Pedagang pasar pada Selasa menerangkan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi musim penghujan yang membuat petani
sudah menonton apa sih yang ditampilkan di video itu? Kenaikan harga cabai akibat pengaruh hujan, Harga cabai. pengaruh musim. Cabai merah ya di mana? Palembang. Kota Palembang. Terus apa nak hubungannya dengan materi kita kali ini, rotasi dan revolusi bumi? Kok ada hubungannya dengan kenaikan harga cabai? Karena cuaca. Karena Cuaca. karena pengaruh cuaca. Iya, karena adanya pengaruh cuaca. Salah satu dampak dari rotasi dan revolusi bumi adalah adanya pergantian Musim. Indonesia punya berapa musim? 2. Kenapa Indonesia hanya punya 2 musim? Karena wilayah tropis. Karena wilayah tropis. Kenapa dia bisa disebut sebagai wilayah tropis? Karena Indonesia melintasi jalur Khatulistiwa. Karena Indonesia melintasi jalur Khatulistiwa atau karena Indonesia berada pada garis Khatulistiwa? Iya, ada pada garis Karena khatulistiwa. Indonesia berada pada garis Khatulistiwa dengan letak astronomisnya yang sangat strategis, maka Indonesia punya satu Iklim. dua musim. Iklimnya iklim Tropis. musimnya musim Hujan, musim panas. hujan dan musim kemarau. Kalau kita lihat keadaan lingkungan sekitar sekarang, kita musim apa? Hujan. Masih semangat ya belajarnya tidak? Coba semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan yel-yel dulu. Kalau ibu bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Bisa? Konsentrasi. dimulai. Konsentrasi. dimulai. Kalau ibu bilang one claps, tepuk tangan satu kali. Kalau ibu bilang two claps, dua kali. Coba ya, one claps, two claps, two claps, one claps, two claps. Oke, konsentrasi. dimulai. Baik, ibu mau tepuk nyamuk. Siapa yang suka tepuk nyamuk? Pasti. Sofia jadi nyamuk ya? Tangan kiri di depan. Mau ngapain? Bentar. Tangan kanan di atas. Di depan ini adalah nyamuk. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk kanan, maka tepuklah sebelah kananmu. Ya, kalau ibu bilang tepuk nyamuk kiri, berarti harus tepuk sebelah bukan tanganmu yang ditepuk, tapi temanmu. Kan ini nyamuknya. Ya, yang punya nyamuk jangan sampai nyamuknya jangan sampai mati. Jadi kalau nyamuknya nggak boleh mati, jadi tepuk nyamuk kiri. Nyamuknya nyamuk kita kan temanmu itu, tapi yang punya nyamuk jangan sampai mati. Jangan mati lah nyamuk kamu. Bisa? Oke. Konsentrasi. dimulai. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kenal nyamuknya si mati. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Konsentrasi. dimulai. Konsentrasi. dimulai. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kanan. Nyamuk siapa yang mati? Nyamuk yang terima
Ya, kan kita udah nonton video. Kira-kira muncul pertanyaan tidak? Ayo, yang ada pertanyaan silakan. Jadi Bu, Ya, Aina. pertanyaannya Bu, apa hubungannya cabai yang harganya naik dengan cuaca? Apa hubungan Dengan cabai yang hujan. harganya naik dengan cuaca atau pengaruh hujan? Ya, benar. Apa hubungannya antara harga cabai naik dengan cuaca? Ada lagi yang lain? Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Bingung Bu saya. Ya, tidak apa-apa. Oke anak-anak, untuk membahas itu semua Aina, apa hubungannya antara kenaikan harga cabai dengan kondisi cuaca atau materi yang akan kita bahas? Karena kita akan membahas materi mengenai rotasi dan evolusi bumi, di mana salah satunya adalah terjadinya pergantian atau perubahan musim, maka berpengaruhlah terhadap salah satu usaha, yaitu dalam bidang pertanian. Anak-anak, sebelumnya ini kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Satu kelompok ada 2 laki-laki. Yang perempuannya silakan mengikuti kelompok yang mau dimasukin. Ini Ibu jadikan sebagai kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Di sini sebagai kelompok 2. Di sini sebagai kelompok 3. Silakan. Ya, jadi setiap kelompok masing-masing ada 2 laki-lakinya nak ya. Kelompok 1 kelompok Bayu, kelompok 2 kelompok Rafli, kelompok 3 Ramadan. Oke. Kelompok 1 Ibu kasih nama kelompok cabai. Cabai-cabian. Kelompok 2 Ibu beri nama cuaca. Kelompok 3 Ibu beri nama banjir. Nah, kelompok 3 suka kebanjiran. Jadi nama kelompoknya adalah banjir. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok silahkan bekerja berdasarkan materi yang sudah disampaikan di sini atau permasalahan yang sudah Ibu cantumkan pada LKPD. Nanti anak-anak buat di sini ya. Ini ada nama kelompok, kemudian terus anggota dan hari tanggal kita hari ini. Setelah itu, anak-anak sudah mengisi LKPD di bagian belakang. Ini ya, ini yang harus kalian cari bersama teman kelompoknya. Ini yang harus kalian cari informasinya. Bu, sumber informasinya boleh dari mana saja? Boleh. Dari buku paket boleh. Dari internet boleh. Dari teman boleh. Kalau temanmu bisa dipercaya. Ya. Kelompok 1 silakan kelompok Bayu ditulis namanya. Kelompok 2 cuaca. Kelompok 3 banjir. Silakan ditulis. Ya. Silakan ditulis nama-nama kelompok dan dikerjakan. Acuan untuk membuat kalender. Apa lagi itu? Ini kan menunjukkannya dampak evolusi bumi. Pakai di kelompok berapa nih? 2 ya, ini kan. Pertama sendiri itu dampak evolusi.
Iya. Pergantian musim. Intensitas hujan yang turun. Coba dulu buka. Hujan yang turun menjadi lebih sering. Jangan lupa ditulis kesimpulan ya. Anak-anak 10 menit lagi selesai ya. Kita akan berdiskusi. Silakan nanti kirimkan perwakilannya masing-masing kelompok untuk berdiskusi atau presentasi di depan. Adanya 3 Belum banjir. Oh, baru dikit. Perahunya ada? Ada. Mana perahunya? Ini sama halnya kalau untuk kelompok 3 ini anak-anak ya, ada teka-teki untuk kelompok 3. Ban apa yang terbuat dari air? Banjir. Nah, inilah banjir. Kelompok 3. Kelompok banjir. Ambil tali. Salah satunya tuh dari sini literasinya. Apa di situ? Gangguan ekosistem. sesuai. Masukkan dalam kesimpulan di sini. Silakan ditulis. Approval dulu. Ya. Semenit lagi ya. 1 menit lagi. Kelompok sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok banjir? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya kelompok banjir. Oke. Kalau kelompok 1 kelompok cabai, kelompok cuaca, kelompok banjir sudah selesai. Kita akan berdiskusi. Silakan kelompok 1 kita mulai untuk berdiskusi. Silakan pilih temannya atau siapa yang mau mewakili kelompok 1 untuk berdiskusi ke depan. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong diperhatikan untuk kelompok 1 yang sedang berdiskusi, dan nantinya tolong kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, silakan Nak. Perhatikan. Ya, geser sana biar nggak ini. Berdasarkan pemaparan materi, tadi saya ingin bertanya, apakah naiknya harga cabai di Kota Palembang itu selalu dipengaruhi oleh banyaknya petani cabai yang gagal panen akibat dari cuaca hujan yang dipengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut kelompok kami, naiknya harga cabai. Terima kasih atas presentasinya kelompok cabai. Sekarang ke kelompok cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina dan di sebelah saya ada Alfandi. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok cuaca akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Alfandi. Kepada saudara Alfandi kami persilakan. Di bawah ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya?
silakan. Saudara siap. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sildi, saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok banjir. Pertanyaan saya adalah, apakah panas yang terjadi di Palembang saat ini akan berlangsung sampai akhir tahun 2021 ini? Dipengaruhi oleh adanya gerak semu matahari yang melintasi wilayah Sumsel. Gerak ini disebabkan oleh revolusi bumi. Gerak semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Titik balik utara terjadi antara tanggal 20 sampai 22 Juni dan titik balik selatan terjadi antara tanggal 22 sampai 23 Desember. Artinya, ada kemungkinan panas di Kota Palembang dapat dirasakan sampai akhir tahun 2021 walaupun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Apakah sudah jelas, Saudara Rahmat Sildi? Silakan kelompok terakhir, kelompok banjir, untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Langsung saja pada teman saya, Alam, silakan. Perubahan musim di Indonesia. 1. Musim kemarau. Sinar matahari terasa terik dan panas karena tidak ada awan. 2. Turunnya curah hujan rendah, bahkan sama sekali tidak turun hujan. 3. Adanya retakan pada tanah karena terus menerus. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Siap, saya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari perwakilan kelompok 1 atau kelompok cabai. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saudara jelaskan, di sini saya ingin bertanya tentang banjir di Kota Malang. Apakah banjir di Kota Malang tersebut bisa menjadi banjir rob? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung saya jawab. Di sini kita ketahui dulu apa itu banjir rob. Banjir rob adalah genangan air atau banjiran yang berasal dari laut. Sementara penyebab banjir di Malang adalah gangguan ekosistem, yaitu pengaruh tekanan penduduk yang menggunakan lahan tidak lagi sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan lahan. Sehingga menurut kami, banjir di Malang tidak dapat menjadi banjir rob. Apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sudah berdiskusi mulai dari kelompok cabai, sudah memberikan informasi bahwa cabai di Palembang itu naik. Beberapa hari terakhir juga dirasakan sangat panas sekali. Kelompok banjir juga sudah memberikan informasi bahwa di Malang itu merupakan salah satu daerah yang saat ini sedang mengalami banjir. Kita sudah membahas mengenai banjir di Kota Malang ya nak ya. Banjir di Kota Malang tidak bisa dikatakan sebagai banjir rob karena kita ketahui sendiri banjir rob itu adalah salah satu banjir yang disebabkan karena adanya pengaruh gravitasi, bukan dari bumi saja tetapi juga dari bulan. Bagaimana bisa terjadinya gerhana? Apakah gerhana itu terjadi akibat rotasi bumi atau revolusi bumi? Di awal tadi sudah dikatakan kalau rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, sementara revolusi adalah perputaran bumi pada sumber. Baiklah, coba kita simpulkan. Kelompok 1 tadi membahas tentang kenaikan harga cabai. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dapat kita simpulkan kenaikan harga cabai di Kota Palembang tidak hanya dipengaruhi oleh musim hujan saja, tetapi kenaikan harga cabai di Kota Palembang juga dipengaruhi oleh hama tanaman. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gagal panen cabai. Iya, salah satunya bukan hanya dipengaruhi oleh musim hujan ya, tetapi tetapi oleh beberapa hal lainnya seperti hama tanaman. 2, bagaimana kesimpulannya tadi? Jadi kesimpulannya berdasarkan pertanyaan tadi, karena gerak semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya terjadi pada tanggal 20 sampai 23 Desember. Artinya
ada kemungkinan panas di Kota Palembang dapat dirasakan sampai akhir tahun ini? Iya, ada kemungkinan panas di Kota Palembang itu akan bisa dirasakan sampai akhir tahun ini. Sekarang saja sudah masuk bulan Desember ya nak ya. Kalau kita lihat pada posisi ini, kalau kita lihat satu gambar ini adalah wilayah Khatulistiwa, sementara ini adalah sinar mataharinya ada di sini. Jadi sudut datang sinar matahari kepada kita yang ada di wilayah Khatulistiwa itu miring sebanyak 23,5. Iya, 23,5. Nah, anak-anak tahu tidak kalau bumi kita itu sebenarnya miring, tidak lurus seperti ini. Nih ya, kelihatan ya. Ini sumbu bumi kita itu ini. Musim semi, musim salju, musim hujan, musim kemarau, musim duren, musim rambutan. Sekarang di Palembang di kita musim apa? Rambutan, kemudian buah tempedak juga, banyak sekali musim. Ternyata Indonesia itu bukan punya 2 musim, hanya bukan cukup 2 musim, banyak musimnya ya. Banyak sekali. Tapi tidak diakui. Iya, tapi tidak diakui, benar sekali. Harusnya kita yang mengakuinya saja ya. Kesimpulan kelompok 3. Kelompok 3 tadi membahas mengenai banjir yang ada di Malang. Tadi sudah kita bahas sedikit ya nak. Bagaimana kesimpulannya? Jadi banjir di Malang itu disebabkan oleh gangguan ekosistem akibat alih fungsi lahan oleh manusia. Oke, akibat alih fungsi lahan oleh manusia. Anak-anak sudah belajar semua materi kali ini. Anak-anak sudah berdiskusi. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Apakah anak-anak paham? Ya, Apakah dengan cara berdiskusi kalian belajarnya lebih menyenangkan? Lebih menyenangkan, lebih efektif, lebih bisa berkolaborasi, lebih interaktif, lebih berkomunikasi lagi ya nak ya. Silakan bangun komunikasi dan interaksi yang membangun, yang positif supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Anak, untuk melakukan penguatan kognitif, Ibu sudah buat soal pada Google Form. Nah, ini Ibu sudah share ya, sudah Ibu share melalui grup WhatsApp. Silakan anak-anak buka. Silakan dikerjakan. Bayu, HP-nya di mana Bayu? HP-nya di rumah. Bayu tidak bawa HP ya? Nah, karena Bayu tidak membawa HP, Bayu boleh mengerjakan secara manual ya. Silakan dikerjakan Bayu. Silakan anak-anak, sudah bisa dibuka? Bisa ya? Boleh. Kirim ke aku. Ya, kalau sudah silakan dikirim. Ya, udah selesai. Bayu sudah selesai? Oke. Terima kasih anak-anak, semuanya sudah mengerjakan penguatan kognitif melalui Google Form. Semuanya juga sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk sekarang maupun untuk kedepannya nanti ya. Minggu depan kita akan membahas materi yang baru mengenai litosfer. Anak-anak tolong pelajari di bukunya di bab 5 mengenai dinamika litosfer terhadap kehidupan di bumi. Pelajari dahulu, baca-baca dahulu bukunya. Silakan cari informasi lebih dalam melalui internet ataupun pustakawan yang lain. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.